Jadilah orang pertama untuk mengetahui hal dasar ini supaya murai kalian stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Serdadu Murai Mastering School Sidoarjo. Oke teman-teman, gimana nih kabar hari ini? Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan dalam rezekinya ya tentunya. Dan yang lagi sakit semoga diberikan kesembuhan. Amin. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas soal burung-burung cabul karena emosi teman-teman. Dari permasalahan yang banyak yang ditanyakan di kolom komentar, teman-teman itu menanyakan soal gimana cara mengatasi burung cabut bulu karena di rumah itu emosinya naik, hariannya itu agresif ya, sampai-sampai kalau lihat sangkar ya, sangkar kosong aja ditenteng gitu di depannya dia langsung agresif dan nembak-nembak, bahkan dikejar ya teman-teman ya. Banyak burung-burung yang seperti itu lah, diakibatkan karena apa? Jadi teman-teman harus paham dulu nih, burung kita kok seperti itu. Padahal dulu burung kita normal-normal aja dan gak ada kendala satupun ya. Sekarang kenapa kok makin emosi? Bahkan kalau kita berikan makan atau kita berikan EF harian, dia sampai nyerang tangan. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan heran kalau ada perubahan dari burung-burung kalian yang tadinya normal sekarang seperti ini. Bisa jadi nih diakibatkan dengan terlalu sering dikerodong hariannya, terus pemberian mandi juga sering telat, pemberian extra fooding harian juga sering telat. Nah, akibatnya murai yang dulunya enak dan normal sekarang seperti itu, bahkan sampai mencabuti bulunya sendiri ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus bisa menganalisa kenapa seperti itu. Nah, biasanya burung-burung seperti itu memiliki suhu tubuh yang panas ya teman-teman ya, sehingga kita telat untuk mengondisikan yang tadinya harusnya kita berikan mandi, tapi karena kita sibuk ya, mungkin aktivitas kerja dan lain sebagainya, akhirnya kita telat memandikan burung kita. Akhirnya ya seperti itu ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan kalau sudah seperti itu? Seperti video yang ada di depan teman-teman ini. Di sini kan ada burung emosinya tinggi, agresif, bahkan sampai nyerang tangan ya teman-teman ya. Pengondisiannya seperti ini, kita berikan umbaran. Biarin aja, nggak usah dikepar, biarin aja dia terbang-terbang dengan sendirinya, meluapkan emosi dan birahinya. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, kalian harus wajib berikan bak mandi biar burung kalian yang seperti itu bisa menormalisasi sendiri suhu tubuhnya. Biarkan aja seminggu atau 2 minggu. Kalau saya sendiri itu saya treatment seperti ini, saya biarkan tidur di umbaran ya teman-teman ya. Tapi dengan catatan, kalau diupayakan di umbaran atau tidur di umbaran, kalau bisa benar-benar aman ya, terutama dari predator atau mohon maaf maling ya.
Jadi kita harus benar-benar memberikan treatment itu efektif di burungnya, juga efektif pada pemiliknya ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman itu mengupayakan tapi tidak melihat resiko-resiko yang ada. Belum, nanti kalau tenggaran kita atau umbaran kita itu di luar rumah, apakah harus dibiarkan ya? Kalau merasa umbarannya atau tempatnya itu tidak aman ya, mending kita masukkan besok, dimasukkan lagi di umbaran ya teman-teman ya. Jangan sampai kita tinggal ya, nanti selesai pastinya entah dimakan tikus atau dicuri orang ya, kita jangan sampai lah seperti itu ya. Terus kalau nggak punya umbaran gimana Ada tipsnya teman-teman. Untuk yang nggak punya umbaran, teman-teman bisa berikan treatment itu pengembunan rutin ya, untuk sepengalaman kita, dan hariannya itu full ablak aja. Jadi jangan biarkan burung kita itu dikerodong terus, karena akan membangkitkan emosinya. Terus untuk pemberian mandinya kita atur lagi, yang mungkin dulunya 2 hari sekali ya kita berikan, kita kembalikan lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau bisa itu di sore hari. Karena apa sih teman-teman, sebenarnya burung-burung cabul ya sampai seperti itu, sebenarnya burung-burung seperti itu tuh adalah burung stres, karena sudah sifat alamiahnya atau sudah sifat karakternya yang ada di dalamnya teman-teman ya. Akhirnya burung mengeluarkan tabiatnya itu seperti itu, mencabuti bulunya sendiri karena emosi. Belum, kalau seumpama kita kasih cacing gimana? Boleh kita berikan cacing atau ulet bumbung ya teman-teman ya. Kalau kita fokusnya di pemberian extra fooding atau pemberian cacing dan lain sebagainya untuk menurunkan emosinya, bisa, tapi kurang signifikan teman-teman. Sepengalaman kita itu ya, kita berikan pemandian, pengembunan ya, terus hariannya diablak, taruh di dalam rumah yang teduh. Jangan sampai burung itu terkena paparan sinar matahari atau kondisi tempat kalian itu panas, itu akan menyulut emosinya lagi. Kalau saya itu menyarankan seperti itu teman-teman. Biarkan burung sendiri tenang sampai normal ya teman-teman ya. Memang tidak bisa cepat, tapi setidaknya efektif kalau teman-teman nggak punya umbaran. Seperti itu caranya. Terus pemberian extra foodingnya gimana Apakah kita tetapkan atau kita kurangi? Kebanyakan teman-teman itu mengurangi ya jumlah extra foodingnya. Kalau dilihat dari kronologinya, emosinya cabut bulunya itu karena emosi. Kalau kita kurangi, makin emosi burung kita. Jadi kalau saran saya ya, kita kasih tetap aja untuk jumlah extra foodingnya atau jangkriknya dengan pengupayaan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa amati nih hariannya seperti apa, apakah sudah turun emosinya atau belum. Dan burung itu nggak semuanya burung itu dikerodong terus itu bisa benar-benar kondisi, nggak semuanya teman-teman ya. Kita kembalikan lagi ke karakter burungnya. Kalau karakter burung kita cepat suhu tubuhnya itu naik, akhirnya apa yang terjadi ya seperti itu tadi, kita telat untuk mengondisikan. Yang waktunya pemberian mandi kita sibuk kerja atau aktivitas lain dan lain sebagainya ya. Makanya itu saya itu sering mengingatkan ke teman-teman,
dari dulu. Kalau memang punya umbaran, taruh aja di umbaran, apalagi umbarannya itu aman di dalam rumah. Udah wes, hariannya di situ aja teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Banyak kok burung-burung jawarah ya. Kalau kita lihat di sana, itu hampir setiap hari hidupnya di umbaran teman-teman. Selain untuk melatih staminanya, juga menstabilkan emosi birahi ya, tambah makin bagus teman-teman, daripada kita coba-coba rawat yang aneh-aneh. Bukan berarti kita ngomong seperti ini tuh nggak mau mempelajari karakter burung, tapi saya bicara seperti ini untuk teman-teman yang memiliki aktivitas lebih, atau dalam indikasi teman-teman itu nggak punya waktu untuk merawat ya. Anggap aja rawatan pekerja lah, intinya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang kemarin tuh tanya, Om tolonglah bikinkan video untuk pola rawatan pekerja. Lah ini kita bikinkan video untuk teman-teman yang memang sibuk kerja atau sibuk yang lain, yang dimana kita tetap kepinginnya hobi ini tetap jalan. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir lah, pasti ada caranya. Dan saya yakin untuk teman-teman yang benar-benar hobi nih dan cinta kacauannya, pastinya mengupayakan dengan maksimal. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini, untuk hari ini sampai di sini aja ya teman-teman ya. Nanti kita akan ulas permasalahan-permasalahan murai batu yang lainnya. Salam sehat, salam cerdas, salam dari Serdadu Murai Mastering School Sidoarjo. Semangat teman-teman. Assalamualaikum.